Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak semua orang itu mampu. Secara finansial pribadi ya. Ketika kita punya uang, sedangkan kita mah haji engus, umroh minang. Coba-coba. Kan di keluarga kita kan tidak semuanya mampu. Tidak semua rezekinya sama Pak Benny. Kita umrohkan saudara kita umrohkan tetangga kita yang memang tidak mampu. Saya yakin para pemirsa ngaji dulu, itu orang yang diumrohkan oleh kita, yang dihajikan misalnya oleh kita, Pak Benny, kalau Allah mengizinkan. Di Makkah jang madian teh bebeakan ngadoakeun orang. Pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa-napanya membahas tentang ibadah umroh dan haji ini menjadi topik bahasan yang cukup menarik di kalangan kita semuanya, sahabat ngaji dulu. Karena kenapa? Karena memang saat ini banyak sekali sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita seiman yang melaksanakan umroh dan haji ke Baitullah. Nah, yang menjadi masalah adalah kita harus mengetahui apa latar belakangnya, apa dalilnya untuk umroh dan haji. Ketika ditanya, ngapain lu umroh? Mendingan ikut gue dong ke Eropa, ke Jepang, ke Bangkok. Demikian gue aja. Ngapain ke sana? Ini ada nilai ibadah, bukan hanya sekedar wisata, religi gitu ya, tapi ada nilai ibadahnya. Mengapa? Kang Adi memang akan menjelaskannya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa ngaji dulu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan episode yang lalu perihal haji dan umroh, kita fokus di umroh dulu. Kenapa sih kita harus umroh gitu Pak Benny ya? Karena memang sudah Allah perintahkan ya di Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 158. Jadi hikmahnya di ayat tersebut dikatakan bahwa orang yang melaksanakan ibadah umroh Pak Benny, itu Allah bersihkan dirinya dari dosa. Masya Allah. Kok bisa begitu? Karena nilai ibadah di sana dengan di tanah air kita Indonesia itu jauh berbeda. Apalagi Pak Benny, di Mekah dan Madinah itu ada yang namanya makom ijabah. Ini yang luar biasa. Kalau di kita kan sa'ah ijabah ya, waktunya ijabah. Kalau di sana mah selain sa'ah ijabah juga makom ijabah. Tempat ijabah. Tempat ijabah. Gitu. Jadi kenapa kita harus umroh gitu ya? Ya otomatis dengan perjuangan berbeda ya, yang nabung lah, yang inilah itulah. Tapi kalau diniatkan karena Allah dan menjalankan perintah Allah ini di surah Al-Baqarah 158, insya Allah Allah akan ganti. Allah akan hadirkan ganti yang terbaik, bahkan Allah sediakan juga pahala yang sangat luar biasa. Dosa Allah ampuni, bahkan yang lebih indah Pak Benny. Selama ini kita bicara dalam niat kita di hati, mustaqbilal kiblat, mustaqbilal Ka'bah. Tapi tinggal Ka'bahna, kayak gaya tembok masjid. Tapi bayangkan oleh pemirsa, yang selama ini kita ucapkan mustaqbilal kiblat, mustaqbilal Ka'bah itu ada di depan kita Pak Benny. Ka'bahnya itu jugruk hareupeun cek kasarna. Beda. Terus keramiknya Masya Allah. Keramik granit Pak Benny-nya. Pokoknya marmer terbaik dunia. Wudu nage jam-jam Pak Benny. Ya. Bahkan ada yang mandi, saya lihat di internet. Dia orang jamnya pakai mandi, pakai wudu, lebar atau dia orang mandi minum sa botol lagi gitu. Jadi Ustaz ada salah satu hadis juga tuh barang siapa yang melakukan umrah atau haji gitu ya. Iya. Itu seperti kita membersihkan dosa-dosa seperti karat dalam besi gitu dibersihkan, dan juga menghindari kemiskinan. Ya, justru kita akan terhindar dari kemiskinan kalau umrah dan haji itu, bukan malah jadi miskin gitu atau beak duit. Atau misalnya abdi mah atos Pak Benny, Pak Adi, terus 2 kali malah berangkatkan saudara bapak. Itu akan berbeda suasana kebatinannya. Ketika misalnya gaduh alau, gaduh sepupu bapak ibu tanya, terus umroh jang misalnya tacan, sok umroh teh ieu. Tong ngaluarkeun duit itu jang teh ieu. Ieu jang berangkatna umroh, ieu jang ninggalan di imah misalnya kalau paketnya 1 orang misalnya. Itu beda. Dia akan ingat terus kepada siapa yang pernah mengongkosi. Betul Pak Benny. Ya. Ya begini ya para pemirsa ngaji dulu. Saya teringat Pak Benny dari pesan guru kami semua, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Hamid MAG almarhum almarhumlah.
Beliau itu ketika ditanya Pak Beni, kenapa Pak Haji teh ngan sakali? Kenapa umroh teh ngan sakali? Padahal Pak Beni secara finansial beliau mampu beli apapun. Ya. Tapi apa jawabannya? Mending keneh yang batu. Orang masak kali ya cukup. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak semua orang itu mampu. Ya. Secara finansial pribadi ya. Ya. Tapi ketika, tadi kata Pak Beni, ketika kita punya uang, sedangkan kita mah haji engus, umroh Minang, coba-coba. Kan di keluarga kita kan tidak semuanya mampu. Tidak semua rezekinya sama Pak Beni. Yeah. Kita umrohkan saudara kita umrohkan tetangga kita yang memang tidak mampu. Saya yakin para pemirsa ngaji dulu, itu orang yang diumrohkan oleh kita, yang dihajikan misalnya oleh kita, Pak Beni kalau sekarang mengizinkan. Di Makkah jang madian teh bebeakan ngadoakeun orang. Pasti. Secara tidak langsung itu, tanpa diminta gitu ya. Gitu. Langsung ingat orang di dia teh lantaran di ongkosan ku Pak Kurniawan Priadi, misalnya gitu kan. Dia akan teringat. Jangankan ketika di Mekah, sepulang di Mekah, setelah kita lama di sini, pasti dalam doa-doa yang terpanjat setelah sholat atau dalam satu majelis, tersisip nama siapa yang pernah memberangkatkan. Nah, begitu. Atau haji. Ya. Jadi selain memang umroh ini diperintahkan oleh Allah di surah Al-Baqarah 158 yang sudah saya sampaikan, tapi ini juga mengajarkan Pak Beni yang namanya sosial gitu ya. Bagi para agnia nih, para pemirsa ngaji dulu yang Allah berikan rezeki lebih, kemampuan lebih, yang hajinya udah, umroh sudah, coba kita sekarang bismillah niatkan untuk mengumrohkan guru ngaji anak kita misalnya. Mengumrohkan fakir miskin yang sangat baik, dia rajin ke masjid dan sebagainya. Itu jauh lebih berkesan dan lebih bermakna. Kenapa? Karena mereka makan secara finansial tidak mampu. Jadi asal menang naon gitu Pak Beninya. Ayo bagi yang mampu mah gampang. Murah, isuk. Kalau saya dibayar, mampu mah dah biasa gitu ya. Tapi jelema miskin, mohon maafnya, mohon izin ya bahasanya begini. Diumrohkan ke orang, aduh Pak Beni, Masya Allah. Itu lebih top, markotop pokoknya. Kan ada kata Nabi juga, salah satu perbuatan yang dicintai oleh Nabi itu adalah membahagiakan hati seorang muslim. Nah, ya kan ada itu ya kalau tidak salah. Jadi kalau kita membahagiakan siapapun ketika kita kedatangan tamu, kita jamu dengan baik supaya bahagia, itu adalah sebaik-baiknya perbuatan kata Nabi. Nah apalagi ini misalnya diberikan kebahagiaannya bisa berangkat anu asalna ningali Ka'bah teh na kalender tidak sejadah, tiba-tiba ada di hadapannya Ka'bah. Apa yang terjadi? Dia pasti menangis. Ada orang yang seperti itu, namanya Beni Syafaat. Jika kena ngegiat cigil, itu benar Masjid Nabawi. Begitu kan nyai lain ngimpi curi, Pak. Gitu. Begitu juga di Ka'bah, begitu lol ningali Ka'bah teh asa ruas. Bami tepang sereng kabogo basarnud gitu ya. Ieu mah asa beda gitu. Begitu ningali Ka'bah. Ya Allah. Itulah rasanya yang sulit dilupakan. Dan saat itulah kemudian akan teringat siapa yang membawa kami ke sini, aku ke sini. Oh, di ongkosan ku si Bapak anu misalnya. Ku Pak Haji Santo Aseno. Ya kan seperti itu. Dia akan ingat. Dan dengan tanpa dikomando, tanpa diminta, doa-doa indah akan meluncur bagi siapa saja yang telah membahagiakan hatinya. Ya, Ustaz, sepakat ya? Sepakat juga? Ya, nah, kalau sepakat, kudu. Ini ada informasi nih ya, sebentar sebelum kita pamitan, ada informasi untuk Bapak Ibu semuanya, pemirsa ngaji dulu, tentang umroh bareng Kang Adi MM dan juga saya. Ini dia. Ya, sudah siap untuk bareng-bareng kami menuju Baitullah 15 hari. Wah, tuh cekap 15 hari banyak. Cekap. 15 hari mah cekap selama di sana. 3 hari Madinah, 10 hari di Mekah atau fleksibel lah nantinya ya. Dan full ibadah, bukan jalan-jalan seru Ustaz oke. Ya mau kan Ustaz oke upami jualkan itu jalan-jalan di Indonesia urusan. Insya Allah full ibadah dan akan dibimbing oleh Kang Adi dari segi fikihnya. Nah, paket lengkap semuanya ya. Mudah-mudahan kita bisa ditakdirkan oleh Allah, bisa berangkat bersama-sama ke sana
dan juga bisa bersama-sama nanti di surganya Allah. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.